Di sebuah desa kecil yang terpencil, Amara hidup dalam kesunyian yang tak pernah ia pilih. Wajahnya yang cantik kerap menarik perhatian, namun tak seorang pun yang bisa memahami dunia yang ia tinggali, dunia tanpa suara. Bagi sebagian besar orang di desanya, keheningan yang menyelimuti hidup Amara adalah sesuatu yang ganjil, bahkan menakutkan. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara alam yang tidak bisa ia dengar. Kicauan burung, gemericik air di sungai, dan desiran angin di antara pepohonan hanya menjadi bagian dari pemandangan yang ia lihat, bukan irama yang dapat ia rasakan. Meski demikian, Amara selalu tersenyum pada dirinya sendiri, mencoba menemukan kebahagiaan di tengah dunia yang menolaknya. Di desa itu, bisik-bisik tentang Amara selalu terdengar di pasar atau di tepi sungai tempat para ibu mencuci pakaian. Dia anak pembawa sial, kata beberapa orang tua yang percaya pada tahayul. Kenapa dia tidak bisa bicara? Mungkin keluarganya telah dikutuk. Anak-anak lain pun mengikuti jejak orang tua mereka, mengejek Amara setiap kali mereka melihatnya. "Hei, gadis bisu. Apa kau bisa menjawab kami?" teriak mereka sambil tertawa. Namun, Amara tak pernah menunjukkan amarah. Ia hanya menunduk dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan senyum getir yang menghiasi bibirnya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa ia dilahirkan berbeda. Apakah ia benar-benar kutukan seperti yang mereka katakan? Ataukah ada alasan lain yang belum ia pahami? Amara menemukan pelarian di hutan di pinggir desa. Hutan itu lebat, penuh dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dan hampir tidak pernah dimasuki oleh penduduk desa. Mereka percaya bahwa hutan itu angker, rumah bagi makhluk-makhluk gaib. Namun, bagi Amara, hutan itu adalah surga. Ia bisa berjalan tanpa takut dihakimi, berbicara dengan caranya sendiri kepada pohon-pohon, dan mendengar dalam keheningan dunia yang ia kenal. Di salah satu sudut hutan, ada sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah, membentuk kursi alami. Amara sering duduk di sana, mengukir gambar-gambar kecil di batang kayu dengan pisau kecil yang ia bawa. Kadang-kadang ia melukis di atas daun-daun besar dengan getah tanaman yang ia temukan. Semua itu adalah cara Amara untuk berbicara kepada dunia, untuk menunjukkan keberadaannya. Sungai kecil yang mengalir di dekat pohon itu juga menjadi tempat favoritnya. Ia suka merendam kakinya di air dingin sambil melihat ikan-ikan kecil berenang di sekitarnya. Kadang ia membayangkan suara gemericik air dan tawa yang pernah ia lihat di wajah orang lain. Baginya, dunia yang sunyi bukanlah kehampaan, itu adalah tempat ia bisa mengungkapkan dirinya tanpa harus berbicara. Namun, tidak semua perjalanan Amara ke hutan itu damai. Ada saat-saat ketika ia merasa diawasi. Kadang-kadang ia melihat bayangan di antara pepohonan atau mendapati jejak kaki yang tidak ia kenali di tanah lembab. Meski begitu, Amara tidak pernah merasa takut. Sebaliknya, ia merasa penasaran. Siapa yang ada di hutan ini bersamanya? Apakah mereka juga mencari pelarian seperti dirinya? Amara mulai meninggalkan tanda di pohon-pohon yang ia lewati, bekas ukiran kecil atau simpul kain pada dahan rendah. Itu caranya untuk menunjukkan bahwa ia pernah ada di sana, bahwa ia adalah bagian dari hutan itu. Mungkin, suatu hari nanti, seseorang akan menemukan tanda-tanda itu dan mengenalnya lebih dari sekadar gadis bisu. Namun, hingga saat itu tiba, Amara hanya bisa berharap dalam diam. Di tengah dunia yang menolak kehadirannya, ia menemukan tempat di mana ia merasa diterima, meski oleh pohon dan aliran sungai yang tidak bersuara. Hutan adalah rumah kedua baginya, dan di sana, ia merasa lebih hidup daripada dimanapun. Suatu pagi yang cerah, Amara memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke hutan. Biasanya ia hanya berjalan di sekitar sungai kecil dan pohon-pohon yang sudah ia kenali, tetapi hari itu ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Langkah-langkahnya pelan namun mantap, melewati semak-semak liar dan akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Udara semakin dingin dan segar, menandakan bahwa ia telah mencapai bagian hutan yang jarang dijamah manusia. Ketika sinar matahari mulai redup tertutup oleh dedaunan yang lebat, Amara tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi dengan aura misterius. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar-akar gantung yang menjuntai hingga ke tanah seperti tirai alam. Daun-daunnya lebat,
dan batangnya begitu besar hingga membutuhkan lebih dari 10 orang dewasa untuk memeluknya. Pohon itu tampak begitu megah, seolah-olah telah berdiri di sana selama ratusan tahun, menjadi saksi bisu dari segala yang terjadi di hutan itu. Amara terpaku di tempatnya. Ia pernah mendengar cerita tentang pohon ini dari neneknya, yang selalu melarangnya mendekati tempat itu. Itu adalah tempat keramat Amara. Banyak makhluk gaib yang tinggal di sana. Jangan pernah bermain-main di dekat pohon itu, kata neneknya suatu malam saat mereka duduk di depan perapian. Namun, kali ini, semua rasa takut yang seharusnya ia rasakan tidak muncul. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah pohon itu memanggilnya, menyambutnya seperti teman lama. Tanpa ragu, ia melangkah lebih dekat, menyentuh batang pohon yang kasar dengan ujung jari-jarinya. Sentuhannya lembut, seolah takut mengganggu sesuatu yang suci. Amara kemudian duduk di bawah naungan pohon beringin itu. Tempat itu terasa damai, sejuk, dan sangat tenang. Matahari yang menyelinap melalui celah-celah dedaunan menciptakan pola-pola cahaya di tanah, seperti lukisan alami yang berubah-ubah setiap detiknya. Ia merasa terlindungi, seolah-olah pohon itu memberinya pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Sambil bersandar pada akar besar yang menonjol di permukaan tanah, Amara memejamkan mata. Ia merasakan angin sepau-sepau menyapu lembut wajahnya dan mendengar suara burung-burung yang berkicau di kejauhan. Meskipun ia tidak bisa mendengar suara itu dengan telinga, ia melihat gerakan burung-burung itu di antara ranting-ranting pohon, dan itu cukup baginya untuk merasakan kedamaian. Namun, tak lama setelah ia duduk di sana, angin tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan daun-daun di pohon itu berdesir meskipun angin hanya bertiup perlahan. Amara membuka matanya dan memperhatikan sekeliling. Ada perasaan aneh yang menyelinap ke dalam dirinya, seperti ada yang mengawasinya. Akar-akar gantung pohon beringin itu bergerak perlahan seperti tirai yang tertiup angin, tetapi Amara tidak melihat apapun yang nyata. Meski demikian, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu tentang pohon itu yang memberinya keberanian, meski di tengah suasana misterius yang melingkupinya. Seolah-olah pohon itu berkata kepadanya, kau aman di sini." Amara hanya bisa mengangguk pelan, meski ia tidak tahu kepada siapa atau apa ia mengangguk. Saat ia hendak bangkit dan melanjutkan perjalanannya, Amara melihat sesuatu yang aneh di bawah akar pohon. Sebuah benda kecil bersinar samar di antara tanah dan akar-akar besar itu. Penasaran, ia berlutut dan mulai menggali dengan hati-hati. Ketika ia mengangkat benda itu, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah cermin kecil berbentuk bulat, dengan bingkai yang terbuat dari kayu yang diukir halus. Pantulan wajahnya terlihat jelas di cermin itu, namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah Amara di cermin tampak tersenyum lebih cerah daripada yang ia rasakan. Amara merasa cermin itu bukan cermin biasa. Ada sesuatu yang misterius dan menarik tentangnya. Ia memasukkan cermin itu ke dalam tas kecil yang ia bawa, merasa bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Amara terkejut saat mendengar suara ranting patah di dekatnya. Ia menoleh cepat ke arah sumber suara, jantungnya berdegup kencang. Dari atas cabang pohon beringin, seekor monyet putih melompat turun dengan gesit. Monyet itu berbeda dari yang pernah Amara lihat sebelumnya. Bulunya putih bersih, berkilauan di bawah sinar matahari yang menembus dedaunan. Matanya tajam, berwarna keemasan, memancarkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang tidak biasa. Amara terdiam, memandangi makhluk itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada ketenangan yang aneh dalam cara monyet itu memandangnya. Monyet putih itu mendekat perlahan, melangkah dengan hati-hati seolah tak ingin mengejutkan Amara. Setelah cukup dekat, ia berhenti dan mengulurkan sesuatu dengan kedua tangannya. Amara menatap benda itu, sebatang bunga liar kecil, berwarna ungu dengan kelopak yang halus. Monyet itu tampaknya mengambil bunga itu dari pohon atau semak di sekitar. Amara tertegun, tetapi dengan senyum kecil, ia menerima bunga itu. Mata mereka bertemu, dan meskipun Amara tidak bisa berbicara, sepertinya monyet putih itu mengerti rasa terima kasih yang ia coba sampaikan lewat senyumnya. Momen itu terasa magis. Amara tidak pernah merasa dipahami oleh siapapun sebelumnya,
Tetapi ada sesuatu tentang monyet putih ini yang membuatnya merasa tidak sendirian. Monyet itu mengangguk kecil, seolah menyetujui sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Lalu, dengan gerakan lincah, ia melompat kembali ke akar besar pohon beringin dan duduk di sana, mengawasi Amara dengan tatapan penuh perhatian. Sejak hari itu, setiap kali Amara mengunjungi pohon beringin tua, monyet putih itu selalu muncul entah dari mana. Ia menjadi teman setia Amara, menemani gadis itu dalam kesunyian yang selama ini hanya diisi oleh suara alam. Mereka sering duduk bersama di bawah pohon, menikmati kedamaian hutan. Kadang-kadang monyet itu akan bermain-main, menggoda Amara dengan mencuri bunga dari tangannya atau menjatuhkan daun di kepalanya. Meski Amara tidak bisa tertawa dengan suara, wajahnya sering dipenuhi senyum lebar yang tulus, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Namun, hubungan mereka bukan hanya tentang bermain. Monyet putih itu sering menunjukkan sesuatu kepada Amara, seperti tanaman langka, batu berbentuk aneh, atau jejak binatang di tanah. Seolah-olah ia ingin mengajari Amara tentang dunia hutan, dunia yang menjadi tempat perlindungannya dari kesepian. Amara merasa bahwa monyet ini lebih dari sekadar hewan. Ia seperti pemandu, teman yang dikirimkan alam untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Hubungan mereka tumbuh semakin erat, bahkan tanpa kata-kata. Setiap gerakan, setiap pandangan mata, seolah menjadi bahasa mereka sendiri. Monyet putih itu tidak pernah meninggalkan Amara sendirian di hutan, selalu memastikan bahwa gadis itu aman. Dan meskipun Amara tidak tahu dari mana monyet itu berasal atau mengapa ia begitu istimewa, ia merasa bahwa keberadaannya adalah hadiah yang tak ternilai, seperti pohon beringin itu sendiri, suci, penuh misteri, dan membawa ketenangan di tengah kehidupan yang penuh kesepian. Kebiasaan Amara yang sering menghilang ke dalam hutan mulai menarik perhatian warga desa. Mereka sudah lama mempercayai bahwa pohon beringin tua di tengah hutan adalah tempat tinggal roh jahat. Banyak cerita menyeramkan yang diwariskan secara turun-temurun tentang pohon itu. Ada yang mengatakan bahwa roh yang tinggal di sana bisa mengutuk siapa saja yang mendekatinya. Karena itu, hutan tersebut jarang dimasuki, bahkan oleh para pemburu sekalipun. Awalnya, warga hanya sekadar mengamati kebiasaan Amara. Namun, ketika beberapa kejadian aneh terjadi di desa, seperti ayam yang hilang mendadak atau suara-suara aneh di malam hari, mereka mulai menghubungkan semuanya dengan pohon keramat itu. Itu pasti gara-gara Amara. Gadis bisu itu pasti membawa roh jahat dari pohon beringin, dibisik seorang wanita tua di pasar desa. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai menatap Amara dengan rasa takut bercampur curiga. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini menjauh, bahkan enggan untuk berada di dekatnya. Amara yang awalnya sudah merasa terasing, kini semakin terisolasi. Ibunya, seorang wanita sederhana yang sangat menyayangi Amara, merasa gelisah mendengar gosip yang beredar. Ia mulai memperhatikan lebih dekat kebiasaan putrinya. Suatu sore, ketika Amara kembali dari hutan dengan bunga liar di tangannya, ibunya menegurnya dengan nada cemas. "Amara, ibu sudah bilang jangan pergi ke hutan itu lagi. Orang-orang bilang pohon itu tempat tinggal roh jahat. Kau tidak boleh bermain di sana," dikatanya sambil memegang tangan Amara dengan erat. Matanya penuh kekhawatiran. Amara hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa di hutan itu ia merasa damai, dan monyet putih yang menjadi temannya bukanlah makhluk jahat. Tapi ia tidak punya cara untuk mengungkapkan semua itu. Ia hanya memeluk ibunya, berharap pelukan itu cukup untuk menyampaikan perasaannya. Namun, larangan ibunya tidak membuat Amara berhenti. Hutan itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas, tempat di mana ia tidak dihakimi karena kekurangannya. Monyet putih yang selalu menyambutnya di bawah pohon beringin adalah satu-satunya makhluk yang memperlakukannya tanpa rasa curiga atau hinaan. Bagi Amara, hutan itu adalah rumah kedua. Ia mulai pergi ke hutan dengan lebih hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Tapi, kebiasaan ini justru semakin membuat warga desa curiga. Dia pasti menyembunyikan sesuatu di sana, kata seorang lelaki tua pada pertemuan warga. Bagaimana kalau dia bersekutu dengan roh jahat? Kita harus menghentikannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa warga bahkan mulai mengancam untuk melaporkan kebiasaan Amara kepada kepala desa.
Bagi mereka, keberadaan Amara di dekat pohon beringin bisa mendatangkan malapetaka bagi seluruh desa. Amara tidak tahu apa-apa tentang rencana warga desa. Ia hanya tahu bahwa setiap kali ia ke hutan, ia merasa damai, namun di balik kedamaian itu, ia tidak menyadari bahwa persahabatannya dengan monyet putih dan pohon beringin tua itu perlahan-lahan menjadi ancaman di mata orang-orang yang tidak memahaminya. Keadaan menjadi semakin sulit ketika ibunya mulai berubah. Larangan untuk pergi ke hutan menjadi lebih keras. Suatu malam, ibunya bahkan menangis sambil memohon agar Amara tidak kembali ke sana. "Ibu tidak mau kehilanganmu, Amara. Kau tidak tahu apa yang orang-orang katakan tentangmu. Jangan pergi lagi, nak." Amara menatap ibunya dengan mata yang penuh air mata. Ia ingin mematuhi permintaan itu, tapi hatinya tidak bisa melepaskan hutan dan temannya di sana. Itu adalah tempat di mana ia merasa hidup, merasa dicintai, meski tidak dengan kata-kata. Dan akhirnya, meski hatinya diliputi rasa bersalah, Amara tetap nekat. Setiap langkah yang ia ambil menuju hutan terasa seperti tantangan terhadap seluruh dunia, seolah ia sedang melawan arus besar yang tidak pernah memahami dirinya. Pada pagi yang cerah, Amara kembali berjalan menuju pohon beringin, seperti biasanya. Namun kali ini, monyet putih yang biasanya menyambutnya dengan antusias terlihat berbeda. Bulu halusnya yang biasanya tenang kini tampak mengembang, dan ia melompat-lompat gelisah di sekitar Amara. Monyet itu terus mengeluarkan suara-suara aneh, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Amara menatap monyet itu dengan bingung. Ia belum pernah melihat temannya berperilaku seperti ini. Monyet putih itu tiba-tiba berhenti, menatapnya dengan mata tajam, lalu berlari ke arah lain, meninggalkan pohon beringin. Amara tertegun sesaat, tetapi kemudian mengikuti jejaknya. Hatinya merasa bahwa monyet itu ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, lebih jauh daripada yang pernah Amara jelajahi sebelumnya. Pepohonan menjadi lebih lebat, dan sinar matahari hanya masuk melalui celah kecil di antara dedaunan. Suasana hutan yang tenang perlahan berubah menjadi mencekam, tetapi Amara tetap melangkah. Ia percaya pada monyet putih, teman sejatinya. Setelah beberapa saat, monyet itu berhenti di depan semak belukar yang tampak tebal. Ia mulai mencakar-cakar tanah dan ranting, membuka jalan menuju sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Amara membantu dengan tangannya, meskipun ia mulai merasa ragu. Apa yang akan ia temukan di balik semak-semak ini? Ketika jalan terbuka, di depan mereka berdiri mulut sebuah gua kecil yang gelap. Mulut gua itu dikelilingi akar-akar pohon yang menjuntai seperti tirai. Dari dalam gua, ada bau lembab yang mencengkeram hidungnya. Amara berhenti sejenak, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, monyet putih melompat masuk tanpa ragu. Ia berbalik sebentar, seolah memanggil Amara untuk mengikutinya. Amara menguatkan hati dan masuk ke dalam gua itu. Langkah-langkahnya perlahan, setiap gerakan terasa berat di tengah kegelapan yang semakin menyesakan. Ia meraba-raba dinding gua yang dingin dan kasar, mengikuti gerakan monyet putih yang kini hampir tak terlihat. Tiba-tiba, ia terhenti. Matanya tertumbuh pada sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di sudut gua, tersembunyi di balik bayangan, ada tumpukan tulang manusia yang mengerikan. Tengkorak-tengkorak dengan lubang mata kosong menatapnya, seolah-olah menuntut jawaban atas keberadaan mereka di sana. Tulang belulang itu berserakan, beberapa di antaranya masih terbungkus sisa-sisa pakaian yang sudah membusuk. Amara menggigil. Ia mundur selangkah, tetapi kakinya terpeleset, membuatnya hampir jatuh. Bau kematian yang tajam memenuhi udara, semakin membuatnya ingin keluar dari sana. Monyet putih, yang kini berdiri di sebelah tumpukan itu, menatap Amara dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kesedihan, mungkin juga peringatan. Dalam keheningan yang mengerikan itu, Amara merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Suara lembut, hampir seperti bisikan, mulai terdengar di sekitar gua. Suara itu tidak berasal dari monyet, tetapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Suara itu terasa seperti memanggilnya, mengundangnya untuk tetap tinggal. Amara, dengan hati yang penuh ketakutan, menguatkan dirinya untuk keluar dari gua itu. Ia menarik monyet putih yang masih diam di tempatnya,
memohon dengan gerakan tangan agar mereka pergi. Setelah beberapa saat, monyet putih akhirnya menurut. Mereka keluar dari gua, meninggalkan kegelapan dan misteri yang menyelimutinya. Ketika mereka kembali ke pohon beringin, Amara duduk di bawahnya dengan napas terengah-engah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa pemilik tulang-tulang itu? Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam gua itu? Dan mengapa monyet putih membawanya ke sana? Amara memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hutan yang sebelumnya menjadi tempat perlindungannya kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan yang mengintai di dalamnya. Ia menatap monyet putih, yang kini duduk diam di sampingnya. Hari-hari setelah penemuan gua itu, perilaku monyet putih mulai berubah. Ia menjadi lebih protektif terhadap Amara. Setiap kali gadis itu pergi ke pohon beringin, monyet putih selalu berada di dekatnya, mengawasi sekeliling dengan waspada. Amara merasa aman, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa monyet putih tidak hanya melindunginya, ia juga menjauhkannya dari orang lain. Suatu hari, Amara duduk di bawah pohon beringin sambil menganyam bunga liar yang ia temukan di hutan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda desa bernama Danu, yang dikenal ramah dan sering mencoba berbicara dengan Amara meskipun ia tidak bisa menjawab, muncul dari balik semak-semak. Danu telah lama memperhatikan Amara dan merasa prihatin dengan kesepiannya. Ia memutuskan untuk mengikutinya ke hutan dan memastikan gadis itu baik-baik saja. Namun, sebelum Danu bisa mendekat, monyet putih melompat dari cabang pohon dan mendarat di depannya. Mata monyet itu memancarkan kilatan tajam, dan bulunya yang putih berkilau di bawah sinar matahari membuatnya tampak lebih menyeramkan. Monyet itu mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti peringatan. Danu mundur beberapa langkah, mencoba menenangkan monyet itu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya ingin memastikan Amara baik-baik saja, katanya dengan suara lembut. Tapi monyet putih tidak bergerak. Ia berdiri tegak, matanya tidak pernah lepas dari Danu. Amara, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, mencoba memberi isyarat agar Danu pergi. Ia tidak ingin pemuda itu terluka. Merasa tidak ada pilihan lain, Danu mundur perlahan sebelum akhirnya berlari kembali ke desa. Ia tidak pernah melihat seekor monyet yang tampak begitu pintar dan mengancam seperti itu. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada warga desa, mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan monyet putih dan Amara. Warga desa yang sudah lama mencurigai pohon beringin sebagai tempat keramat semakin yakin bahwa monyet putih bukanlah hewan biasa. Mereka percaya ia adalah makhluk halus yang menjaga pohon itu, dan kini telah menguasai Amara. Beberapa orang bahkan mulai menyebarkan kabar bahwa Amara telah dijadikan, ditumbal, oleh roh-roh di hutan. Ibu Amara, yang mendengar rumor itu, merasa khawatir. Ia mencoba melarang Amara pergi ke hutan lagi, tetapi gadis itu hanya menunduk, tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Ia tidak ingin ibunya tahu tentang gua atau monyet putih yang selalu menemaninya. Namun, tatapan Amara yang penuh kesedihan membuat ibunya tidak tega memaksanya. Sementara itu, monyet putih semakin sering menunjukkan sisi agresifnya. Setiap kali ada warga yang mencoba mendekati hutan, mereka akan melihat sosok monyet itu melompat dari satu pohon ke pohon lain, mengawasi dengan mata menyala. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara gemerisik di tengah malam, seolah-olah makhluk itu sedang mengintai desa. Amara merasa bingung dengan perubahan perilaku monyet putih. Di satu sisi, ia merasa monyet itu melindunginya dari ancaman luar, tetapi di sisi lain, ia juga merasa seperti di penjara. Ia mulai bertanya-tanya, apakah monyet putih adalah teman setia yang menjaga dirinya, atau ancaman yang perlahan-lahan mengambil alih hidupnya? Ketika malam tiba, Amara duduk di jendela kamarnya, menatap hutan yang gelap. Bayangan monyet putih sering terlihat di atas pohon-pohon tinggi di sekitar rumahnya, seolah memastikan bahwa ia tidak mencoba pergi tanpa pengawasan. Gadis itu memeluk lututnya, merasa bahwa ia kini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Warga desa menjauhinya, ibunya tidak mengerti, dan satu-satunya makhluk yang ada di sisinya mulai terasa seperti beban. Namun, di lubuk hatinya, Amara merasa bahwa monyet putih mencoba melindunginya dari sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, mimpi yang Amara alami terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar bertemu dengan pria tua berjubah putih tersebut. Dalam mimpinya, pria itu berdiri di depan pohon beringin, dengan tangan bersandar pada tongkat kayu yang dihiasi ukiran aneh. Wajahnya penuh kebijaksanaan, tetapi sorot matanya menyiratkan peringatan. "Amara," suara pria tua itu terdengar lembut, tetapi tegas. Monyet putih itu adalah penjaga. Ia bertugas melindungi pohon beringin keramat dari tangan-tangan yang ingin merusaknya. Namun, hubunganmu dengannya telah menjadi terlalu dalam. Jika kau terus bersamanya, kau bisa terjebak di dunia roh, jauh dari keluargamu, jauh dari dunia manusia. Amara mencoba menjawab, tetapi ingat bahwa ia tidak bisa berbicara. Ia hanya menatap pria tua itu dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Pria itu melanjutkan, "Ya ada alasan mengapa ia menjauhkanmu dari orang lain. Ia takut jika mereka mengetahui keberadaan pohon ini, pohon beringin yang menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Kau harus berhati-hati, Amara. Jangan biarkan hatimu terlalu terikat pada penjaga itu." Pria tua itu kemudian berbalik dan berjalan menjauh ke arah pohon beringin, tubuhnya perlahan-lahan memudar menjadi kabut. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Pilihlah dengan bijak, Amara. Karena pilihanmu akan menentukan apakah kau tetap berada di dunia ini, atau menjadi bagian dari dunia lain." Amara terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui jendela kamarnya, menerangi wajahnya yang diliputi kecemasan. Ia memegang dada, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan, tetapi ia juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Benarkah monyet putih adalah penjaga pohon beringin? Apakah benar ia bisa terperangkap di dunia roh jika terus bersamanya? Tapi bagaimana mungkin ia bisa menjauhkan diri dari satu-satunya teman yang selama ini membuatnya merasa tidak sendirian? Keesokan paginya, Amara tidak pergi ke pohon beringin seperti biasanya. Ia duduk di kebun kecil di belakang rumahnya, termenung. Ibu Amara, yang memperhatikan perubahan sikap anaknya, mencoba mendekatinya. "Amara, ada apa, Nak? Kau terlihat tidak seperti biasanya," tanya ibunya dengan lembut. Amara hanya menggelengkan kepala, mencoba tersenyum untuk menenangkan ibunya. Tapi senyumnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Ia tahu bahwa rahasia tentang monyet putih dan pohon beringin harus tetap ia simpan. Warga desa sudah cukup mencurigainya, ia tidak ingin menambah ketakutan mereka. Namun, ketika sore tiba, Amara merasa tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke pohon beringin, berharap bisa menemukan jawaban atas mimpi aneh yang menghantui pikirannya. Monyet putih sudah menunggunya di sana, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Monyet itu menatap Amara dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah-olah tahu apa yang telah ia alami dalam mimpinya. Amara duduk di bawah pohon beringin, menatap monyet putih dengan perasaan campur aduk. Ia berharap makhluk itu bisa menjelaskan segalanya. Tetapi ia tahu itu mustahil. Sore itu, kerumunan warga desa berkumpul dengan membawa kapak, parang, dan obor. Wajah mereka menunjukkan ketegangan dan ketakutan yang bercampur menjadi keberanian yang dipaksakan. Dipimpin oleh Pak Dharma, salah satu tokoh desa yang terkenal keras kepala, mereka berbaris menuju hutan dengan langkah mantap. "Sudah cukup. Pohon beringin itu membawa kutukan ke desa kita. Dan gadis itu, dia pasti sudah dikendalikan oleh makhluk halus," seru Pak Dharma kepada warga lainnya. Suaranya tegas, penuh keyakinan, dan berhasil mengobarkan semangat mereka yang tadinya ragu-ragu. Amara, yang mendengar rencana warga desa dari bisik-bisik di pasar, langsung berlari menuju hutan. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena ketakutan. Ia tahu bahwa pohon beringin itu adalah tempat monyet putih tinggal, tempat yang selama ini menjadi pelipur laranya. Ia tidak bisa membiarkan pohon itu ditebang, tidak peduli apapun risikonya. Ketika Amara tiba di hutan, ia mendapati warga desa sudah berkumpul di sekitar pohon beringin. Beberapa orang mulai menebas semak-semak di sekitarnya untuk membuka jalan.
Pak Dharma berdiri di depan, memegang kapak besar, siap untuk menebang batang pohon yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun itu. Amara langsung berlari ke depan kerumunan. Ia berdiri di antara mereka dan pohon beringin, tangannya terentang seolah mencoba melindunginya. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi ia tetap berdiri teguh, menolak mundur meski banyak yang meneriakinya. "Amara! Menyingkirlah," bentak Pak Dharma dengan suara lantang. "Pohon ini membawa sial. Dan kau sudah terlalu jauh. Jangan biarkan makhluk halus itu menguasai pikiranmu." Amara menggeleng dengan putus asa. Ia berlutut di depan pohon, memeluk batangnya yang besar sambil menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia memohon dengan hati, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Melihat Amara menangis seperti itu, sebagian warga mulai ragu. "Pak Dharma, apa kita tidak terlalu jauh? Gadis itu hanya seorang anak yang kesepian," bisik seorang pria tua di belakang. "Tidak," jawab Pak Dharma tegas. "Inilah yang diinginkan makhluk halus itu, menggunakan gadis ini untuk melindungi tempat tinggal mereka. Kita harus melindungi desa kita." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah pohon beringin. Daun-daun berjatuhan, dan suasana berubah menjadi mencekam. Dari atas pohon, terdengar suara gemerisik, lalu sesosok makhluk melompat turun. Monyet putih itu muncul, matanya bersinar tajam seperti dua bola kristal di tengah kegelapan. Ia berdiri di depan Amara, menghalangi warga desa. Kerumunan mundur selangkah dengan ketakutan. "Itu dia. Itu monyet penjaga." "Makhluk itu bukan monyet biasa," seru salah satu warga. Monyet putih itu mengeluarkan suara serak, mengaum kecil tetapi cukup untuk membuat semua orang membeku. Ia menatap tajam ke arah Pak Dharma, seolah memperingatkan. Namun, Pak Dharma tidak mundur. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan kapaknya ke arah pohon beringin. Amara memejamkan mata, hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Tetapi sebelum kapak itu mengenai batang pohon, monyet putih melompat dan mencengkeram lengan Pak Dharma dengan kekuatan luar biasa. Kapak itu jatuh ke tanah dengan suara berdentang. Pak Dharma berteriak kesakitan, tangannya berdarah karena cakaran tajam dari monyet putih. "Sudah cukup," teriak seorang wanita dari kerumunan. "Ini pertanda buruk. Kita harus pergi dari sini sebelum kita semua celaka." Satu persatu warga mulai mundur, diliputi ketakutan. Bahkan Pak Dharma, meski enggan, akhirnya menyerah. Ia memegangi lengannya yang terluka sambil menatap monyet putih dengan penuh kebencian. "Kita belum selesai," katanya sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Amara tetap memeluk pohon beringin itu, tubuhnya menggigil karena ketegangan. Monyet putih mendekatinya, menepuk pundaknya dengan lembut seolah mencoba menenangkannya. Mata monyet itu tidak lagi tajam, tetapi penuh perhatian, seperti seorang teman yang setia. Namun, di dalam hati Amara, perasaan takut bercampur dengan kelegaan. Ia tahu bahwa monyet putih telah melindunginya, tetapi ia juga menyadari bahwa konflik ini belum selesai. Warga desa mungkin akan kembali, membawa lebih banyak orang dan lebih banyak keberanian. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Amara duduk di bawah pohon beringin bersama monyet putih. Angin malam bertiup lembut, tetapi perasaan damai yang biasa ia rasakan telah digantikan oleh kekhawatiran saat raungan monyet putih menggema di udara. Warga desa terpaku dalam ketakutan. Mata monyet itu memancarkan cahaya yang tak biasa, seperti dua bara api yang menyala terang. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menciptakan pusaran yang mengelilingi pohon beringin. Ranting-rantingnya bergoyang hebat, dan daun-daun kering terbang kemana-mana, menciptakan suara gemerisik yang menakutkan. "Ini bukan angin biasa. Kita harus pergi dari sini," teriak salah satu warga dengan suara gemetar, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat. Namun, sebelum ada yang sempat melarikan diri, cahaya terang mulai muncul dari akar pohon beringin, perlahan merambat ke batangnya, hingga seluruh pohon memancarkan aura yang menyilaukan. Warga desa menutup mata mereka, berusaha menghalangi cahaya itu, tetapi kekuatan misterius dari pohon beringin menahan mereka tetap di tempat. Amara,
yang masih memeluk pohon itu, merasakan sesuatu yang luar biasa. Cahaya itu mengalir melalui tubuhnya, seperti ribuan tangan lembut yang menariknya masuk ke dalam pohon. Monyet putih melompat di depan Amara, berdiri di antara gadis itu dan kerumunan warga. Ia mengeluarkan suara yang bukan lagi suara seekor binatang, tetapi lebih seperti nada nyanyian aneh yang tidak berasal dari dunia ini. Getaran suara itu bergema ke seluruh penjuru hutan, membuat warga desa yang semula berdiri tegak mulai terjatuh satu persatu. Tubuh mereka terhempas ke tanah dengan keras, tetapi tidak ada satupun yang terluka. Mereka hanya bisa berbaring tak berdaya, seolah-olah energi mereka dihisap oleh suara monyet putih. Amara membuka matanya, tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tetap hilang. Ia hanya bisa menatap pohon beringin yang kini berubah menjadi sebuah portal besar, memancarkan cahaya lembut keemasan. Dari dalam portal itu, terdengar suara-suara halus, seperti gumaman banyak orang yang berbicara dalam bahasa asing yang indah namun asing di telinga Amara. Monyet putih menoleh padanya, matanya yang tadi bersinar kini penuh kelembutan. Ia meraih tangan Amara dengan lembut, mengisyaratkan agar gadis itu mengikutinya. Amara ragu, tetapi tubuhnya seolah bergerak sendiri. Ia merasa seperti didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, menuju cahaya di tengah batang pohon beringin. Warga desa yang tersadar dari ketakutan mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Dia akan menghilang, seru salah seorang wanita. Pak Dharma, meski masih terduduk di tanah, berusaha bangkit. Amara, jangan pergi. Pohon itu akan menelanku juga jika kau masuk ke sana. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang terjadi. Amara melangkah maju, tangannya menggenggam erat tangan monyet putih. Begitu ia menyentuh cahaya di tengah batang pohon, tubuhnya seketika diselimuti oleh kehangatan yang luar biasa. Rasa sakit, kesedihan, dan ketakutan yang selama ini ia rasakan perlahan memudar. Ia merasa ringan, bebas, seolah-olah semua beban yang ia pikul selama ini telah lenyap. Saat tubuh Amara sepenuhnya masuk ke dalam cahaya, seluruh hutan kembali sunyi. Cahaya dari pohon beringin meredup perlahan, meninggalkan jejak keemasan di udara yang perlahan menghilang bersama angin malam. Monyet putih juga lenyap bersamanya, meninggalkan warga desa dalam kebingungan dan ketakutan. Pak Dharma, yang akhirnya bisa berdiri, memandangi pohon beringin itu dengan ekspresi ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Amara pergi? Ditanyanya pada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada jawaban. Warga desa hanya saling memandang, tidak berani mendekati pohon yang kini tampak seperti pohon biasa, tanpa tanda-tanda keramat. Namun bagi Amara, perjalanan baru saja dimulai. Ia membuka matanya di tempat yang sama sekali berbeda, sebuah dunia yang dipenuhi cahaya dan warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya berkilauan dengan bintang-bintang yang menari, dan tanah di bawahnya terasa lembut seperti kapas. Monyet putih berdiri di sisinya, tetapi ia bukan lagi seekor monyet. Ia telah berubah menjadi sosok pria muda dengan rambut putih keperakan dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Selamat datang di dunia kami, Amara, ya, ujar pria itu dengan suara lembut. Ini adalah tempat di mana kamu akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Amara menatapnya dengan penuh kebingungan, tetapi hatinya terasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia berada di tempat yang seharusnya. Amara berdiri mematung di hadapan istana megah yang menjulang di hadapannya. Istana itu tampak seperti bagian dari pohon beringin, dengan dinding-dinding yang terbuat dari akar kokoh yang berkilauan seperti emas, sementara daunnya memancarkan cahaya lembut kehijauan. Udara di sekelilingnya dipenuhi aroma bunga yang menenangkan, dan langit berwarna ungu lembut, dihiasi dengan cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang raksasa. Amara memalingkan pandangannya kepada pria muda di sisinya. Sosok itu tidak lagi seekor monyet putih, melainkan seorang pria tampan dengan rambut putih keperakan yang memanjang hingga bahunya. Mata hitamnya memancarkan ketenangan, sementara pakaian tradisional kerajaannya yang bersulam emas dan hijau tampak menyatu dengan lanskap alam di sekitarnya. Aku tahu ini membingungkan untukmu, kata pria itu dengan suara yang dalam dan lembut. Namaku Arjuna. Aku adalah penjaga dunia roh, dan selama ini, aku berada di dunia manusia untuk menanti seseorang sepertimu.
Amara menatapnya dengan mata yang melebar. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, tetapi suara lirih keluar dari bibirnya. Amara terkejut, suara itu benar-benar miliknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa berbicara. Aku bisa bicara, suaranya serak, tetapi jelas. Ia menyentuh tenggorokannya dengan kedua tangan, air mata mengalir di pipinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Arjuna tersenyum lembut. Kemampuan berbicara itu selalu ada dalam dirimu, tetapi takdir dan dunia manusia telah membatasimu. Kini, dengan keberadaanmu di sini, semua potensi itu telah kembali. Amara mencoba mengendalikan emosinya, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Ia mengamati sekelilingnya lagi, mengingat apa yang terjadi sebelum ia masuk ke dalam pohon beringin. Ia ingat warga desa yang ketakutan, ingat cahaya terang yang menyelimutinya, dan ingat perasaan hangat yang membawanya ke tempat ini. Tetapi apa artinya semua ini? Arjuna melanjutkan penjelasannya. Amara, pohon beringin tua itu bukanlah pohon biasa. Itu adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Aku ditugaskan untuk menjaga keseimbangan di antara kedua dunia ini, tetapi kekuatan gerbang itu melemah karena energi negatif yang dipancarkan oleh manusia, ketamakan, kebencian, dan ketidakpercayaan. Amara mengerutkan kening, hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Kenapa aku? Aku tidak istimewa. Aku bahkan dianggap pembawa sial di desaku. Arjuna mendekat, menatap Amara dengan penuh kesungguhan. Justru karena itu, kau telah menjalani hidupmu dalam kesunyian, tetapi kau tidak pernah menyerah. Hati yang tetap teguh meski diselimuti kesepian adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Kau dipilih oleh takdir untuk menjadi pelindung gerbang ini, bersama denganku. Amara merasa jantungnya berdegup kencang. Pelindung gerbang? Apa artinya itu? Apa yang harus aku lakukan? Arjuna berjalan perlahan, membimbing Amara ke arah istana. Tugasmu bukan hanya menjaga pohon beringin tetap berdiri, tetapi juga memastikan hubungan antara dunia manusia dan dunia roh tetap harmonis. Dunia manusia sering mengancam gerbang ini dengan ketidakpedulian mereka terhadap alam dan spiritualitas. Jika gerbang ini rusak, kedua dunia akan saling bertabrakan, menciptakan kekacauan besar. Amara mengikuti langkah Arjuna dengan hati yang bimbang. Ia memikirkan kembali desanya, orang-orang yang sering mengejeknya, ibunya yang selalu khawatir, dan bagaimana ia merasa tidak pernah memiliki tempat di dunia itu. Kini, ia berada di dunia yang sepenuhnya baru, dengan suara yang ia miliki dan kemampuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa aku akan kembali ke desaku? Tanya Amara ragu. Mereka butuh aku, meski mereka tidak menyadarinya. Arjuna berhenti, berbalik menghadap Amara. Kau akan memiliki pilihan, Amara. Dunia manusia tidak akan melupakanmu, dan kau tetap bisa berinteraksi dengan mereka. Tetapi sekarang, kau memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Menjaga keseimbangan ini adalah tugas yang tidak boleh diabaikan. Amara menundukkan kepalanya. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang telah terjadi padanya. Arjuna meletakkan tangan di pundaknya, memberikan sentuhan yang menenangkan. Aku tahu ini berat, tetapi aku akan selalu ada di sisimu. Kau tidak sendiri lagi, Amara. Kata-kata itu membuat Amara tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima dan diakui. Ia menatap Arjuna dan mengangguk pelan, meskipun keraguan masih ada di hatinya. Baiklah, kata Amara dengan suara pelan namun tegas. Jika ini adalah takdirku, aku akan menerimanya. Aku akan menjaga pohon itu. Tetapi aku ingin tahu satu hal, bagaimana aku bisa melindungi sesuatu yang begitu besar? Arjuna tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit misteri. Kau akan tahu, Amara. Kekuatanmu akan muncul saat kau membutuhkannya. Dunia ini telah memilihmu, dan aku percaya kau mampu melindunginya. Dengan itu, pintu istana terbuka, memperlihatkan ruangan megah yang dipenuhi cahaya. Waktu berlalu, tetapi kisah Amara tidak pernah terlupakan di desa kecil itu.
Setiap kali musim berganti, dan angin berhembus lembut melalui pepohonan di hutan, beberapa warga bisa mendengar suara tawa yang tak lagi asing. Suara itu bukan suara anak-anak yang sedang bermain, melainkan suara seorang gadis yang penuh kebahagiaan, disertai dengan desiran langkah-langkah lembut dari monyet putih yang telah menjadi teman sejatinya. Mereka yang pernah mengenal Amara mulai menceritakan kisahnya dengan rasa hormat, mengenang keberanian gadis yang dulunya terpinggirkan, namun kini menjadi penjaga pohon beringin yang agung. Warga yang dulu mencemooh Amara, kini berbicara dengan penuh rasa kagum tentang betapa berharganya pohon beringin itu. Mereka tahu bahwa Amara, meski terpisah dari mereka, masih mengawasi desa mereka dari dunia yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Pohon beringin tetap berdiri kokoh, tidak pernah tergerus oleh waktu, dan menjadi tempat yang penuh misteri bagi mereka yang berani mendekat. Seiring berjalannya waktu, hutan di sekitarnya menjadi lebih tenang, dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan kedamaian saat berada di dekatnya. Seolah-olah Amara dan monyet putih selalu hadir, menjaga kedamaian itu. Setiap generasi yang lahir di desa itu mendengar cerita tentang Amara, gadis yang tidak hanya mencari kedamaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Mereka belajar bahwa keberanian bukanlah tentang menyuarakan pendapat dengan keras, tetapi tentang memiliki keteguhan hati untuk melakukan apa yang benar, meski dunia di sekitar kita tidak selalu mendukung. Dan meskipun Amara tidak pernah kembali ke desanya, kisahnya terus hidup, mengalir melalui angin yang berbisik di antara daun-daun pohon beringin. Sebuah kisah tentang persahabatan yang tulus, keberanian untuk menghadapi takdir, dan kepercayaan bahwa setiap jiwa memiliki tempatnya sendiri dalam keseimbangan yang lebih besar antara dunia manusia dan dunia roh. Pohon beringin itu tetap menjadi saksi bisu, dan suara tawa Amara bersama monyet putih akan terus mengisi angin yang berhembus, mengingatkan mereka yang mendengarnya bahwa ada lebih banyak dunia di luar sana, lebih banyak misteri yang menunggu untuk dijelajahi.